Bagi mereka yang berada di online sekarang, apa yang kita sedang lakukan ialah sebenarnya di dalam IPGU kedua kita, di mana kita telah mengundang beberapa orang khas, tetamu khas untuk membincangkan masalah-masalah yang dialami oleh anak-anak muda pada zaman kini dan bagaimana kita sebagai satu gereja harus mengambil tempat kita untuk tackle isu ini bersama-sama. Betul tak Joshua? Betul, Paul. Dan sebelum kita teruskan majelis kita pada hari ini, orang kalau tak kenal maka tak cinta. Iya. Kamu sudah kenal nama mereka, kamu kenal mereka dari mana, tapi kita ingin tahu lebih sedikit tentang step satu daripada panel kita pada malam ini. Ya betul Joshua. Alright, tanpa membuang masa, kita akan let's talk to Steve dulu. Steve, so tell us siapa diri kamu sebenarnya dan di gereja mana kamu melayani, bahkan apa penglibatan kamu di dalam pelayanan DBP. Oke, wow. Oke, pada malam ini siapa diri saya sebenarnya? Wah, ini sangat-sangat nervous saya bagi tahu siapa diri saya. Oke, thank you for the question. Oke, saya Steve Uyo dan saya merupakan timbalan pengerusi pelayanan pemuda-pemudi daerah Kuching. Jadi seperti mana yang dibagi tahu tadi sebentar tadi, dan saya berbakti di BM Olive Garden. Jadi itu sedikit perkenalan tentang saya. Nanti kita akan lebih bahas lagi, boleh? Boleh, Steve. Alright. Siapa lagi kita bukan Master Lucas Trump. Alright. Saya also know him. Tetapi Master Lucas, what's your penglibatan di dalam PBB daerah kamu sendiri? Oke, saya bagi yang tidak kenal, mungkin ada daripada daerah-daerah yang lain juga. Thank you guys for coming and joining us tonight. For information, saya melayani sebagai pengurusi PPP daerah Samaraha dan juga merupakan pastor muda-mudi di gereja BM Taman Sriwibawa. Ya. Thank you. Oke, thank you Pak Lukas. Dan akhir sekali, listener, kita punya brother Dexter. So brother Dexter, tell us sedikit tentang kamu. Shalom. Shalom mantap. Bagus banyak bagus. Nama saya Dexter dari gereja PM Cepak. Saya melayani sebagai dalam bagian pengurusi di daerah Serian. Jadi saya pasti di situ itu sejalan, saya pun nervous sekali. Tidak apa, kita nervous bersama-sama. Alright, so apa yang kita mau lakukan? Okay, kita akan pergi ke slot kita yang seterusnya. Sebenarnya hari ini kita akan bermain games, bukan hanya dengan mereka di atas pentas ini, tetapi dengan kamu yang belum menjawab soalan-soalan tadi. Okay, jadi di sini kami ada beberapa. Basically, we're gonna play the X and O game, okay? Semua tahu ini kah? Pernah tengok kan? Bukan yang Squid Game tuh, bukan. Bukan X and O tuh yang Heart and Kisses tuh, karena. Alright, so okay, sebelum kami tanya mereka, kami mau tanya kamu orang dekat bawah dulu, alright? Ada beberapa soalan yang kami telah tanyakan, alright? Dan sebelum kamu orang jawab, kami mau tengok apa yang mereka perkatakan dulu. Okay, bagi yang belum menjawab, okay, soalan pertama yang saya mau tanya kepada kamu, alright, jujur guys, gereja masih relevan ke untuk orang muda zaman sekarang? Okay, kita tengok bersama-sama. Okay, adakah Ya. jujur saja? Tunggu Pak. Mungkin kita masih plus kita kami pegang lah. Okay, jelas. Okay, kamu explain lah. Explain. Oke, so sekarang kamu semua nampak panel kita ada pegang dua angka O dengan X. So nanti kita akan tanya statement yang sama. Kalau mereka bersetuju, mereka akan angkat O. Angkat tinggi dengan lalu angkat O. Kalau tak setuju, angkat X. Senangkan? Boleh? Boleh. Alright. So soalan yang sama. Okay. Jujur je. Adakah gereja sangat adalah relevan untuk anak-anak muda sekarang? Dalam kiraan 3, 2, 1. Jawab. Ini yang kita mau Kali harus banyak orang. Dia yang excel. Dia saya dari mana ni? Saya tidak tahu. Okay, boleh turun. Okay, jadi Oke. Pastor Lukas,
Should we ask the majority first? Pasti. Kita dengan minoriti, karena dia tak ada suara. Yang minoriti tak ada suara. Yang minority tak ada suara. Jadi kita utamakan yang minority. Alright? Jadi, Pastor Lukas, berdasarkan soalan yang kamu dengar tadi, adakah gereja masih relevan untuk anak muda pada zaman sekarang? You said tidak relevan. So, mungkin ada penjelasan sedikit lah di sebalik jawaban kamu. Jadi, kami ingin mendengar, what is your response? Apakah respon Anda terhadap statement ini? Actually, I'm looking for yang ketiga sebenarnya, tapi hanya dua. So I say somehow it is not relevant in a sense where bila gereja itu tidak mendidik jemaat mereka, youth mereka dalam pemuridan yang benar, and that is why people start to move out from another church to another church. So when there's no discipleship, tidak ada pemberitaan yang benar, dan juga tidak diberi peluang untuk mereka anak muda terlibat dalam gereja. Jadi lama-lama, like it or not, be honest, it seems like it's not relevant anymore. Then should we use the new way, cara yang baru? Bagi saya, tidak juga. Kalau ada pemuridan. Sebelum ini ada satu post, kalau kita ada lihat dalam TikTok dan juga Instagram. Dan dalam post itu, saya rasa orang yang sama, cuma desain yang berbeza. Mereka kata seperti ini, one of the reason why anak muda tidak mau datang ke gereja, karena satu, dia tidak memenuhi keperluan. Dalam banyak-banyak jawaban, tidak memenuhi keperluan anak muda pada hari ini, apa yang mereka hadapi dalam dunia, itu yang satu. Yang kedua adalah karena gereja selalu ajar tentang, ini sensitif, duit, bagi duit, give dan sebagainya. So, ini jadi tertekan di antara anak muda. I cannot fully agree juga. Karena itu tidak betul-betul menyebabkan atau the cause root of it for the youth or anyone to go out from the church and it find to be like, oh, the church that relevant sudah. Saya rasa adalah karena pemuridan. Kalau tidak dididik dengan benar, jadi apa yang sebenarnya relevan, anak muda lihat tidak relevan. When actually it is relevant to listen to, hard truth. Karena kita selalu diisi dengan susu yang sedap ditelan, tapi tidak dengan yang keras. Sehingga bila kita hadapi kehidupan badai yang keras atau fasa yang keras, kita tidak ada persiapan, karena selalu susu. Kita mau hadapi juga dengan cara yang lemah seperti seorang bayi. So in that sense of relevant. But I have to make it very clear, even though I say it's not relevant. Still, you have to go to church. It is just irrelevant in that way. Faham? Yeah. Jadi, in that sense kan, Mas Lucas, I'm gonna point out this question kepada Brother Dexter dengan Brother Steve. Berkenaan dengan discipleship ataupun pemuridan. Apakah sebenarnya the role untuk daerah kamu sendiri menggerakkan pemuridan tersebut? Adakah the role of ataupun memang tugas daerah untuk menyediakan bahan-bahan untuk pemuridan ataupun daerah sendiri yang sebenarnya harus menjalankan pemuridan itu? Apa kata kamu berdua? Maybe Brother Dexter dulu. Okay, to be honest, tentang pemuridan ini adalah salah satu perintah Tuhan. Jadi tak kisah dari mana perintah pemuridan ini, nah, harus dipraktikkan dalam setiap gereja lah. Jadi teruskan kalau dalam daerah ada menyediakan pemuridan, teruskan. Kalau tidak ada, so impossible juga tidak ada, sebab kita ada Roh Kudus. Kiranya Tuhan boleh menggerakkan setiap hati hamba-hamba Tuhan untuk melakukan perkara ini. Kalau tadi saya lah. Okay. How about you, Mercy? Okay. It's a good point by both of my brother here. For me, regard on when you talk about discipleship is something that
when we see in church now sekarang ini dari persepsi kalau kita tengok di gereja-gereja boleh dikatakan ini adalah yang paling sukar sebenarnya dibuat, to be honest. Tapi ini adalah satu perintah, sedangkan Tuhan Yesus sendiri ada muridkan. Jadi when we see this matter in the eyes of our God, Bapa kita Tuhan Yesus, jadi kita lihat bagaimana satu role model, how he make disciple also, bagaimana dia membawa murid-murid yang lain yang beserta dengan dia, bagaimana pembentukan murid-murid Tuhan Yesus itu. Dan saya rasakan bahwa pemuridan itu sudah semakin mudah sebenarnya, sebab kita sudah ada role model itu sendiri di dalam Alkitab, firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Kita tidak perlu mendengar atau mencari something yang wow, I mean like from outside. Something yang sangat memberikan kita satu keterujaan, sebab dalam Alkitab itu sudah berbicara secara direct and berbicara secara simple kepada kita how discipleship happen. So when we talk about discipleship itself, it is our God's heart to all of us now. Jadi peringkat discipleship ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah berusia. Kalau kita lihat, when we think that discipleship is for orang-orang yang elder, ataupun orang-orang yang sudah, how to say, yang kematangan iman ini, kematangan iman ini tidak mencerminkan sebesar apa usia kamu. Jadi you are now here also matured, ya. Kamu pun sebenarnya boleh disciple orang, kawan-kawan kamu yang kamu bawa, you also can disciple, ya. Jadi this is the moment. Saya lihat diri saya, sewaktu saya lihat kamu orang, saya lihat diri saya duduk di sana sebelum ini sebagai seorang student. When I saw that, I deja vu sebenarnya. My UITM live, siapa UITM di sini? Ada? Saya alumni UITM. Wow. So, saya tersentuh melihat kamu orang di sini sebenarnya. You choose to be here. Despite of you can watch movie, you can watch apa nama cerita movie terbaru. Ada satu kan yang apa dinosaur tuh? Jurassic World. Despite you are in GSC or TGP right now, you choose to be here. Yeah, you choose to be here. Jadi beri tepukan untuk GSC. So that's how fucking. Terima kasih. Jadi, Brother Joshua, maybe you can actually tell us fakta statistik yang kita dapatkan daripada kita anak muda. Ya, so bagi yang masih kita tahu, kita ada lakukan beberapa soalan yang sama di dalam kita punya IG dan juga WhatsApp group kita. So seperti kamu lihat di atas screen, ini adalah respon yang kita dapat. So I think most of them would agree lah. Ramai daripada yang menjawab, lebih kurang 90% ke atas yang masih bersetuju yang gereja itu masih relevan. Walaupun adalah segelintir yang macam Pastor Lukas yang kurang setuju, tapi dia ada berhiburan, dia ada point, dia ada iklan yang lain, dia ada disclaimer guys. Sebetulnya kita perlukan dengan suara minoriti. So I think that's question number 1. So untuk question number 2, mari saya bacakan dulu kita punya question number 2 lah. Pernah tak? Ini tu orang juga yang tak menjawab tadi. Pernah tak rasa takut dipandang pelik bila nak jaga iman atau rajin ke gereja, kira yang hal-hal spiritual, dan membuatkan kamu rasa FOMO? Ya. Kamu rasa FOMO? Dapat? FOMO is fear of missing out lah. Fear of missing out. Generasi yang banyak short form zaman sekarang ni. Ya. Expose sudah kami tidak. Okay, jadi buat pasal ini we gonna ask mereka directly. Okay, untuk berjawab kuasa. Okay, dalam kiraan 3, 2, 1, kamu orang akan angkat. Kamu rasa kamu orang setuju ataupun tidak? Ya, fikir dulu masa-masa dulu. Yang membuatkan kamu rasa FOMO bila kamu ikut-ikut di gereja dan hal-hal sedemikian. Pasal itu. Ya, pasal.
Boleh ulang lagi. Oh, ulang soalan. Boleh. Saya ringkaskan ke orang lah. Pernah tak rasa pelik ataupun dipandang rendah, dipulaukan oleh teman-teman jika kita mula ikut aktiviti gereja seperti yang di gereja berdoa atau doa seperti ini, dan yang membuatkan kita rasa FOMO tadi itulah, we feel left out karena kita tidak menyertai mereka, tetapi kita memilih untuk membuat aktiviti seperti ini. Pernah atau tidak? Is the question. So, okay. Okay, anda bersedia? Okay, dalam kiraan 3. Ya, betul. No, dah biasa. Oh, dia mas. Ya, okay. Demonstrate ah. Kita bagi peluang untuk mereka terus jawab. 3, 2, 1. Tiga-tiga pun jawab yang. Alright. The statement yang kami terima daripada Not Gonna Lie. Okay, betul kan? Itu kan Ya, betul. Kita letak NGL, kita form lagi. Okay, daripada NGL ada yang katakan macam ni. Mereka juga sebab rata-rata pilih yes. Kalau kita tengok statistik, boleh tunjukkan statistik kita? Okay, actually kalau kamu lihat memang ada split opinion dari segi soalan ini. Okay, memang ada about lebih kurang lah about 60 to 40% breakdown the ratio yang mengatakan yes and also no. Jadi di dalam konten lain ada yang mengatakan begini, brothers and pastors, okay, adalah mereka katakan, ya, every time I go out, kalau saya macam menjalankan iman saya sendiri, saya pergi ke gereja, rajin baca Alkitab, orang akan panggil saya pastor, ataupun father, ataupun priest. Ini kata mereka, okay? Panggil alim. Panggil alim. Alim tu. Alim. Jadi, mungkin saya boleh tanya Brother Steve dulu, apa kamu punya pandangan tentang hal ini? Okay. Alright. Kalau pandangan saya tentang ini, tentang ini, jadi you can feel that all the time, when people see you and you are someone yang lain daripada yang lain. Kadang-kadang kalau saya terus terang, jujur, memang saya selalu dipanggil ahli gereja. Saya dipanggil ahli gereja ataupun tengok pastor tu. So saya di lingkungan teman-teman yang memperkatakan saya seperti itu. Sebab pelayanan saya sebab saya adalah present worship, di bagian present worship, dan pelayanan itu banyak. Jadi kegiatan saya itu memang diketahui oleh kawan-kawan. Oh, saya pergi gereja untuk praktis, selalu dikata begitulah. Tapi to be honest, kalau secara personal, when we are with our friends, memang betul, secara jujur saya rasa kita mengalami situasi yang sama, di mana it is not easy when you are in the middle of someone yang tidak mengenal Tuhan, ataupun even orang yang mengenal Tuhan pun tidak easy, ya, tidak mudah. Tapi something simple example, this is, I always remind myself juga tentang ini. When you are praying in the middle of orang, dengan kawan-kawan kiri kanan, adakah kita seperti di dalam gereja yang kita berdoa? Kadang-kadang kita rasa macam malu, dan kita rasa macam lain pula orang lain tak berdoa, kita pun. Tapi that is the satu cabaran untuk kita sekarang inilah. So we have to practice our faith. It's just a prayer. Itu adalah prayer kesyukuran, doa kita kepada Tuhan, berterima kasih atas berkat. Jadi kalau itu sudah kita dapat lakukan di luar, di dalam lingkungan jemaat, kenapa tidak di luar? Jadi itu yang saya lihat di sinilah. Jadi mungkin ada pendapat yang lain juga. Ya, maybe daripada hal itu bagi Pastor Lucas, sebab jujur katakan saya yang bekerja, saya kadang-kadang fikir kalau saya keluar dekat luar sana, maybe I'm just like scared untuk macam fikir tentang fikiran orang tentang diri saya. Because like bayangkan kalau saya macam berdoa di depan macam saya punya spesialis kah, saya punya pesakit kah, but then how does that reflect kita, basically how does that reflect Christ? Maksud saya in terms of
So saya rasa takut. Should I be afraid? Actually, you shouldn't be afraid. That's simple answer. Sebenarnya, yeah, that problem of FOMO, fear of missing out, it's a real thing actually. Banyak lah. Bahkan masa zaman saya dulu, saya juga rasa seperti itu. Karena kita di tengah-tengah orang yang majority tidak seiman dengan kita. Bila kita nampak as simple as that, as prayer, like apa Steve katakan tadi, pun susah. Kita rasa malu. Tapi bila saya fikir kembali kan, there's a reminder. Ada satu motivasi. Kalau saya malu, saya perlu ingat salib. Ini ada salib sini. Saya lihat salib dan saya paham. Saya cuma pahami the basic understanding of salib. Tuhan mati di atas kayu salib untuk saya. Dia menderita. Sepatutnya saya yang disalibkan, tetapi bukan saya. Tuhan yang disalibkan. Nah, pertanyaannya ini, rasa malu itu mungkin, wah, kita malu, sakit, dan sebagainya. But seriously lah, menderita sedikit untuk Tuhan pun susah kan, kalau dia sudah menderita untuk kita. Wow. Pedas guys. I mean seriously, if we still feel like FOMO of living out our faith, afraid of the FOMO, then bagi saya kan untuk apa kita sambut Paskah? Lepas tu kita, sorry ya, jangan kecam saya. Paskah, Good Friday, dan sebagainya. Don't celebrate if you don't understand the meaning. That is why for me when I go for this Easter Sunday, Good Friday, I have to understand Tuhan mati di atas kayu salib untuk saya. Ini untuk remind saya kembali lagi to move another month or the rest of the month in this year untuk betul-betul menghidupi hidup saya sebagai terang dan garam. Terang yang benar-benar membuat satu keterangan di tengah-tengah orang yang berada dalam kegelapan. Because Tuhan telah melakukan hal yang begitu luar biasa untuk saya di atas kayu salib. Jadi kenapa saya tidak dapat menderita sedikit? Sebenarnya sedikit itu tidak bagus. Menderita banyak lah. Banyak senang sobre kita. Yeah, thank you Pastor. We will go to our third question. Soalan terakhir dalam kita punya question and answers. Okay, soalannya berbunyi demikian. Kau rasa pemimpin belia sekarang ada benda yang diorang tak nampak tapi kau nampak? Is there something yang kamu rasa pemimpin, okay, dari segi sini, maybe pemimpin yang lebih tinggi daripada kamu, yang kamu nampak apa yang mereka tak nampak? Alright, do you feel that? Alright, maybe sebenarnya kalau kita tengok statistik dulu, kita lihat statistik dulu untuk soalan yang ketiga. Sebenarnya ada 3 jawapan dekat sini. The first response adalah ada. Maksudnya ada daripada pemimpin yang kamu tengok sekarang, kamu ada nampak benda yang mereka tak nampak. Okay, that is about 39.4%. Okay, lepas tu yang mengatakan tak, saya tak nampak, semua okay, semua bagus. Okay, it's 9.1%. Okay, lepas tu ada majority, 51.5% yang mengatakan hal ini sangat rumit untuk diperkatakan. Meaning that it's like, it's complicated guys. Okay, it's complicated. Okay, jadi this one, I won't be asking you guys to angkat kamu punya X dengan O, tapi just have basically this conversation about apa yang anak-anak muda sekarang nampak, tetapi mereka sukar untuk jelaskan kepada kita. Why do you think that is so? Maybe boleh mulakan daripada Brother Dexter? Sebenarnya sudah ready untuk question yang berdua tadi. Sudah lain mungkin. Sebab tadi Pastor Lucas ada begitu. Kita santai silakan. Jadi jangan rushing, macam kita berkomunikasi lah sama lain. Jadi praise the Lord, saya sudah okay sudah, tidak apa-apa mas. Jadi back to question nomor 3 itu, saya melihat yang bahagian rumit itu ya. Saya macam di bahagian itulah juga, tapi bila Tuhan membenarkan, memberi
kesempatan dalam pelayanan pemuda-pemudi ini, karena to be honest, saya sebenarnya tidak pernah menjadi penerusi dalam kalangan yang sangat banyak, yang orang kata daerah ini banyak. Di gereja pun itu diberi kesempatan sebenarnya, tapi cun PKP. Jadi tidak ada pengalaman lah. Jadi tidak panjang cerita, saya sebagai anak muda dan di dalam gereja, saya baru-baru juga melihat ada perkara yang tidak dapat diceritakan di sini. So ada live dan bukan takut apa, cuma saya tidak berani mau ceritakan ini secara publik. Saya prefer to one to one ataupun slow talk in person lah, tidak mau macam publik macam ini. Tapi seperti katakan, saya di bahagian mana-mana saja sebenarnya ada, kadang-kadang tidak, dan lebih kepada rumit lah. Jadi hampir Susah sama. juga lah semua sebut di masa sekarang. Jadi hampir sama dengan apa yang statistik ni bagi tahu lah. Tapi tadi ada sesuatu yang saya pick up daripada apa kamu beritahu, is kamu rasa takut untuk mengatakan hal ini kepada mereka. Tapi at the same time kamu bagi tahu, kamu juga sebenarnya lebih prefer untuk menjelaskan hal ini one to one. Alright? Is that the best way to actually mention it, Brother Sid? Alright, based on the question, is that the best way, one to one? I think itu perkara yang sangat baik sebenarnya. Sebab waktu kita menjelaskan, ini adalah cara teguran kasih sebenarnya lah. Kalau contoh kita melihat sesuatu yang tidak betul, memang kita sepatutnya berjumpa dengan orang itu sendiri, bukan dengan berjumpa dengan orang lain, membuka cerita atau membuka aib orang lain. Jadi when you find something yang not right, you tell the person. What if I'm scared? What do I do? Oh, if you are scared, actually, for me, kalau tapi itu adalah langkah pertama, dan berdoalah for me, minta hikmat kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang mudah untuk menyatakan kebenaran. That is not easy in telling the truth. But the thing is, the truth must be prevail. Kita kena menyatakan kebenaran. Kita sudah ada kuasa, yang kita ada itu daripada Tuhan. Waktu kita menyatakan kepada orang itu, saya percaya kalau kita berdoa dan kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah conversation kita, saya percaya itu dipermudahkan. Jadi orang itu akan dapat menerima. Dan sekiranya tidak dapat diterima, sudah ada cara juga. Kita boleh merujuk kepada mungkin pribadi yang lebih matang dalam iman. Mungkin kita bersama-sama, I mean like more to maybe a spiritual leader, pastor, you can bring along. But ya, bukan dengan membawa segerombolan orang, tapi orang yang dipercayai untuk dapat berbicara kepada orang tersebut. Ya, dari saya. Pasal anything from you untuk mengatakan dari segi spiritual kita, like kamu, like dia mengatakan like basically harus jumpa dengan spiritual leaders, but how about your approach? I think I agree with Steve juga. Saya setuju dengan Steve. Kalau kita lihat ada sesuatu yang tidak betul, atau mungkin pemimpin kita terlepas pandang, sangat bagus kalau kita rasa takut untuk berjumpa dengan orang yang dekat. Mungkin abang, kakak rohani, atau ada yang bapak rohani, ibu rohani, atau mungkin ibu bapak kita yang dapat kita percaya. Bukan mula kan api yang kecil pergi dengan kawan-kawan, itu sangat bahaya. Paling baik adalah berjumpa dengan mereka directly, seperti yang itu Dexter sampaikan tadi, one to one. But for me kan, saya sangat setuju dengan jawaban Steve yang pertama tadi, berdoa dulu. Karena kadang-kadang yang kita pikir pemimpin terlepas pandang, sebenarnya tidak. And I was there also last time. I thought my leaders tidak tengok saya anak muda, saya lebih tahu
Begitu juga saya pandang dengan pemimpin pemuda-pemudi zaman dulu. Sekarang saya naik, sakit juga rasa dia. Orang pula berasumsi yang saya tidak tahu. Something like the trend that is going on now, isu-isu yang hari ini, it is very painful when you know, tapi you assume you don't know. That is painful. So that is why my advice is to pray. Pray, listen, suara Tuhan, dan tengok macam mana ke depan. Apakah betul ini adalah isu yang saya perlu utarakan? Kalau ya, bagaimana? That is why pray first. And then, if we are afraid, who should we talk to? I believe God will give us wisdom. So, but for me, my main point is pray to know whether this is the right issue untuk kita sentuh, untuk kita address or not. Is it the thing that betul-betul mereka tidak lihat, atau kita sudah asumsi mereka tidak lihat? That's all. That is very profound. Very profound statement daripada mereka bertiga. Dan Brother Joshua, actually kenapa kita tanyakan soalan ini kepada panelis kita, bahkan untuk anak-anak muda pada hari ini? Ya, I think kalau kamu orang semua dengar apa mereka semua cakap tadi itu, there is satu yang persamaan di antara respon yang diberikan. Yang peranan sebagai seorang pemimpin itu sangat penting dalam semua aspek kita, dalam kehidupan rohani kita especially. Dan itu membawakan kita ke satu idea di mana sorry, saya pun bahas juga. Di mana mungkin orang sudah ada dengar yang tidak lama lagi 5 daerah, I think represented 3 of them here, ada 2 lagi yang tidak ada bersama kita, akan mengadakan satu conference yang julung kali diadakan. Pernah dengar kah? Kamu orang udah dengar kah bunyi ini? Tak ada? Yang bernama Recon 25. Yeah, so Recon 25. 2025 actually, ya, Recon 25 yang akan diadakan pada 19 dan juga 20 September ini. Yes. Alright. Jadi sebenarnya ialah basically konferensi gabungan antara 5 daerah, iaitu daerah Kuching, Sabarahan, Serian, Bawang Lundu dan juga Sri Aman. Alright. Jadi sebenarnya mengapa kita adakan this whole Recon thing? Boleh kita tanya kepada kita punya panelis lah. Why Recon? Maybe start daripada pengerusi untuk Recon ini, iaitu Brother Steve sendiri. Kenapa Recon? Jadi mungkin banyak yang berpikir dari segi ayat Recon itu Recon kereta Recon nggak? So many perspektif yang ada for this Recon. So for our information tonight, Recon stand for Reawakening Conference. Jadi Reawakening Conference adalah satu konferensi yang kita fikirkan untuk 5 daerah. Bagi 5 daerah ini yang telah diberi mana untuk kita laksanakan pada tahun ini dengan tema Reawakening ini. Saya percaya bahwa adanya kebangkitan dalam anak-anak muda kita, dan saya percaya juga pada malam ini mungkin banyak yang masih lagi tertanya-tanya kenapa Recon ini diadakan secara besar-besaran, dan kita bersyukur karena kita dapat bergabung bersama dengan 5 daerah pada malam ini. Jadi kita mau bagi tahu kepada semua supaya semua boleh membagikan masa kita dari 19 hingga 20 hari bulan. Kita kosongkan masa kita untuk Reawakening Conference, di mana conference ini kita ada pengkhotbah yang luar biasa yang akan menghadiri dan berbicara bagi kita semua. Jadi mungkin ada pertambahan daripada Pastor Lucas. Untuk conference Recon ini, Reawakening Conference, maybe I would like to hear, we would like to hear where does that reawakening come from? And actually this idea of reawakening is from Brother Dexter. So maybe you guys can share. But from Steve, why reawakening? Saya pula host. Saya pun tertanya-tanya Saya sih mau mendengar sedang ini. Punya speech kan yang sangat
From sebab ya pastor kan, saya bukan pastor jadi okay. Sorry pastor. Okay, sebenarnya it's not from me lah, but itu yang diletakkan dalam hati saya. Jadi kalau kita sebut tentang hati, di mana Yesus tinggal? Dalam hati. Good, praise the Lord. Jadi setiap kita punya hati. Jadi hati adalah tempat tinggal Yesus, tempat tinggal Tuhan, yang dimana dia mau tinggal, dia mau, you know what, tentang love Pak. Jadi love itu yang buat saya rasa macam apa yang patut kita semua anak-anak muda, termasuk saya sendiri, you know what, ini yang berdiri di tempat yang ada duduk di tempat ini yang duduk di tempat kami di sini pun macam kamu semua. Kami meletakkan diri kami di tempat kamu yang sekarang. Apa yang kamu lalui sebenarnya sekarang? Oke, ada yang menangis? Ya, semua kita lalui berbagai musim kehidupan. Di musim hujan, di musim panas, sejuk tidak ada di sini. Yang sajilah maksud saya sejuk. Terus, oke. Pas itu yang loro, yang 5 musim itu, saya bukan mau sebut pasal musim-musim lah, tapi secara rohani saya meletakkan diri saya di tempat kita kita semua, kita harus melihat Yesus saja. Hanya Yesus. Pernah kita mendengar pengkhotbah kata, sebelum dia berkhotbah dia kata, sembunyikan saya di balik salibmu. Siapa pernah dengar ini? Satu doa yang sangat humble kan. Siapa kita? Siapa di mata Tuhan? Tuhan melihat kita sangat spesial. Jadi bilang kita dipandang sangat spesial, apa kita perlu buat next time? Jadi re-awakening ini memulai ya saya tidak juga saya pakai tahu re-awakening ini dari saya lah. I think dari mereka juga. saya No, you share it. You share. Kamu kongsi bahasa Bikin. ya saya share the Dia fight untuk nama atau okay? the detail sebenarnya, tapi saya tidak juga sangka re-awakening ini yang menjadi pilihan bukan saya seorang, tapi few of us dalam meeting hari itu. Dan saya sangat takut juga. Jangan pandang saya ya bagi nama aku. Saya mau kita semua itu kepada Yesus saja. Nama itu re-awakening itu hanya tujuh kepada Yesus, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Yes, amen. Berkenaan dengan reawakening, and reawakening in bahasa basically is kebangunan semula. And if you bercakap tentang pendirian hati kita, apa yang dalam hati kita yang perlu di reawakening sebenarnya? Jadi apa yang mau dibangkitkan ataupun yang diperbaharuikan sesuai dengan tema kita ambil daripada Ezekiel 36 verse 26. Kita mau ada kebangkitan dari hati yang baru. Because when we talk about heart, semua kita mempunyai hati. Dan hati ini adalah satu komponen ataupun satu organ yang sangat penting. When we talk about heart, apa yang ada dalam hati kamu itu yang kamu akan luapkan melalui hidup kamu dan melalui apa yang kamu lakukan. It's from your heart, then dia akan terus ke pikiran kamu dan terus kepada perbuatan kamu. What we want here, untuk muda-mudi yang mengikuti konferensi ini, kita mau ada hati yang diperbaharui. Sebab Tuhan ingin mengubah hati kita yang daripada yang keras, yang mungkin terluka, yang sudah dihiris dan sebagainya, yang sudah kotor. Kita mau Tuhan memberikan satu hati yang baru.
seperti hati Bapa. Jadi that's why this team dikeluarkan bagi kita semua. Bukan kita di sini kita merindukan ada kebangunan rohani terjadi, kita merindukan ada pemulihan hati itu sendiri dalam hidup kita, dalam apa yang kita lakukan. Jadi itu yang menjadi dasar kepada konferensi ini. Jadi Pastor, sebenarnya siapa yang boleh ikut untuk bagian Recon Conference ini? Oke, yang dapat ikut untuk bagian conference ini, yang pertama adalah pemimpin muda-mudi. Yang kedua adalah bakal pemimpin muda-mudi atau rasa diri dia mungkin boleh jadi the next pemimpin muda-mudi. Tidak tahu tak bila. Yang ketiga adalah profesional atau mungkin anyone yang bekerja. Kerana one of the thing yang kami design dalam program itu adalah melihat masalah di mana yang bekerja hari ini tidak ada masa. Minta maaf, they always find like busy, I'm busy. So how? Jadi bagaimana kita dapat address that problem? I think Steve juga busy. Kalau ada Adum tidak ada dia. Busy juga dia. Tapi he make himself available. I mean in that sense lah. Praise the Lord. Yeah, praise the Lord. Jadi saya pikir one of it is for yang bekerja lah, yang adult, yang bekerja. Begitu juga bagi mereka yang merupakan pastor gereja, pemimpin gereja. Ini bukan yang muda-muda, yang ini yang tua juga boleh datang untuk mendengar. Dan bagi siapa-siapa. Tetapi program ini desain untuk 5 grup ini, 5 golongan ini. I'm so sorry, I missed out another one. And also for teachers, cikgu-cikgu. Karena this one design seperti yang Steve katakan untuk pulih hati, bangunkan sebagainya, supaya dalam 5 atau 6 golongan ini dapat melihat dengan lebih baik lagi setelah dipulihkan. Ada pembapaan, ada sebagainya, how we can reimagine youth ministry in the next era. So it's very very interesting lah. Interesting kalau ngap dengan kita yang tertarik dengan topik ini. I don't know if you can say the topic. To add on what Pastor Gus said, actually, even though we said that these 5 or 6 groups, but we also invite all of the youth to come. Yep. Because bukan bermaksud kamu harus menjadi pemimpin di organisasi ini, di dalam pelayanan ini, atau sebagainya. Because you are leaders of yourself. Yes. Yeah. Because you are leaders of yourself. So, whoever you are tonight, don't restrict yourself dengan apapun yang tadi, golongan tadi. Sebenarnya itu cuma panggilan untuk golongan-golongan yang ini. Mungkin ada pada malam ini, tetapi kita menjemput, saya tahu rata-rata di sini adalah IUND student, and I know that one day I can see that you are leaders. Yes. You are leaders, okay? You are leaders. Maybe not now, but dalam masa akan datang, kamu tidak ada pilihan lain. Kamu telah ditentukan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. So, firman Tuhan berbicara, bukan saya berbicara. Itu firman Tuhan yang berbicara, kamu menjadi kepala. Kalau menjadi kepala itu menjadi seorang pemimpin. Literally, kamu expect atau tidak, kamu tetap akan menjadi pemimpin. So, leaders today, please take your space. Because you are leaders for tomorrow. You never know. You never know what God put you in store. Wow. But believe in your heart, the journey is starting now. Yeah. Please join and kindly promote the Recon 25 to everybody. Yes. Okay. So, Brother Dexter, kalau saya berminat, macam mana saya nak daftar? Saya berminat ni, saya rasa saya mau daftar. Macam mana saya mau daftar ni? Oke, cara mendaftar sangat senang, ada QR.
ikut sana kah? Oke, Oke, ya. nanti ya. Guys, saya ikut juga. Senang handphone. Oke, sangat senang. Nanti ada sediakan sudah tim production sudah bawa siap-siap untuk pendaftaran. Siapa yang mau selepas ini terus daftar? Yeah. Terus daftar. Jangan tunggu lama-lama sebab masa berjalan dengan sangat pantas. Tinggal berapa bulan lagi? Yeah. Sedangkan Christmas tinggal 164 saya rasa. Sebenarnya ya guys, dalam sekitar TikTok kan. Tidak sabar Christmas. Ya, I mean masa sangat cepat berlalu. Jadi saya melihat banyak bakal pemimpin di sini. Yes. Wow. Amen. Amen. Sebabnya kamu orang duduk di sini, sebab dia Tuhan Yesus yang sedang mengetuk pintu kamu. Yes. Are you ready to answer? Yeah. You have to answer now. Yeah. Let's go. Let's go. Anyways, bagi sesiapa yang belum tahu berapa harga untuk admission bagi konferensi ini, yang berharga untuk students, rata-ratanya IPT students, actually is RM100. Okay, tapi dalam RM100 itu melingkup, what does it include, Joshua? Jadi untuk yang menyertai kita nanti, kita ada package khas Sunda. Combo A KFC nih, Hot and Spicy. So untuk pernyataan kamu nanti, untuk setiap yang menyertai, dia akan datang dengan t-shirt, akan ada notebook, dan juga ada bracelet lah. So kamu kan tengok yang orang di konser po bracelet tuh, kita pun nak try lah. So kita ada bracelet yang akan juga sebagai entry orang nanti lah untuk di sana nanti. Yes, so RM100 merupakan bagi yang student, bagi yang bekerja lah RM120. Dan saya difahamkan ada sesuatu yang dinamakan sebagai recon pay later. Maybe Brother Steve boleh terjelaskan lagi. Wow. Okay, when you talk about recon pay later, kita walaupun kita selalu dengar ada shopping pay later, kita tak nak kalah juga ada recon pay. Okay, what is recon pay later? Untuk pengetahuan kita semua, mungkin ini adalah konferensi yang boleh saya katakan jarang sekali kita dengar ada pay later ini. Bayaran secara angsuran dan bagi semua peserta-peserta yang ingin mengikuti rekor 25, kita membenarkan pembayaran secara angsuran. Tapi kita mewajibkan untuk deposit komitmen, yaitu setengah daripada harga bagi students. Kalau RM100 adalah RM50 bayaran komitmennya. Kalau RM120 untuk yang bekerja, bayaran komitmennya adalah RM60 sahaja. Bagi saya, bayaran komitmen itu menjadi penyataan iman kamu. Jadi, when you are serious with God will serious with you. Yes. Alright? So when you do something to God, definitely God will appreciate you. God will bless you. For the payment itself, angsuran itu untuk pembayaran baki itu boleh dilangsaikan ataupun dihabiskan. Ganas gak pun dilangsai itu kan? Jadi boleh dilunaskan sebelum bulan 8. Boleh? So kita ada 2 bulan lagi tinggal. Jadi plan your finance dengan teratur supaya Anda boleh membayar dengan baik, dengan lancar. Jangan risau kalau ada masalah dan sebagainya. Anda boleh merujuk kembali kepada jawatan kuasa di dalam daerah masing-masing. Definitely we will find the way out. So regard on the price ataupun fees ini, saya boleh katakan kepada kita, walaupun kita selalu dengarkan, wah mahalnya fees ini. Kenapa harga RM100? Kenapa harga RM120? Tetapi saya katakan di sini kepada kita pada malam ini, jangan kita berkira dengan Tuhan. Tuhan tidak berkira dengan Tuhan. Okay? Tuhan memberikan nyawanya untuk kita. Ini cuma RM100 dan RM120. Saya rasa kalau orang pergi, apa nama yang terbaru tuh? My Chemical Romance Concert. Wow. Saya rasa dengan yang sudah sukses. Siapa yang pergi? Ada yang sampai satu pergi Korea. Ada yang pergi Thailand. Just to watch the concert. But this is for God. The conference yang kita percaya
di mana ada awakening happen. If you want to see the power of God to happen, so menaburlah Yes. untuk the kingdom of God. Okay? Jadi itu saudara saya. Ya, dan Dan menderitalah sedikit. menderita seperti Oh ya, kan betul kan menderita sedikit, menderita banyak. Mungkin saya tambah sedikit. Ya. Saya tambah sedikit. Kita ada program Pray Fast and Allocate. So dengan ini kita juga mengeluarkan. We want to mendorong semua untuk join prayer, fasting, and allocate. So dalam prayer and fasting ini kita sebenarnya ada yang berpuasa secara berpuasa makan kan. Jadi mungkin kita tidak spend duit itu sendiri kan. Jadi kita boleh menyimpan untuk tujuan preferensi. Sama ada itu tujuan untuk iuran ataupun tujuan untuk memberi untuk dana recon. Itu saja. Thank you. ya macam tu, kalau macam tu Joshua kita dua nak puasa Zeus lah ni. Eh, Untuk nak allocate dana. Okay. Amin lah. So, ya betul Joshua. Jadi, lepas kini jangan lupa kalau mereka yang berada bersama dengan kami di dalam kami punya podcast, you actually can see all the details laid out for you nicely di bawah dalam bahagian komen. Bahkan kamu yang ada bersama dengan kami pada petang hari ini akan ada brochure. Jadi, kamu boleh mendaftar dengan hanya scan QR code yang ada di dalam brochure tersebut. So, do not miss the opportunity. Kita akan berjumpa di dalam Recon 25 pada 19 hingga 20 September 2025 di Sarawak Blessed Church. Alright. Are you excited? Yes. I'm excited. Alright. Okay, Joshua. Sebelum kita menutup guys, okay, so basically it's just a word of encouragement. Don't forget to share, like, subscribe bagi mereka yang dalam podcast. Bagi kamu yang di luar sini, apa yang saya mahu kamu lakukan is go through the Recon brochure. Yeah. Alright? So, and invite as many people as you can. Is there any last words daripada kamu bertiga? okay, don't forget to follow Instagram. Oh ya, Ini Recon Instagram, boleh buka telefon kita punya Instagram. ya akan ada scene juga nanti. Please follow the Instagram and please share jangan sekadar kita mendengar di sini, share juga dengan kawan-kawan kita berkat ini. Kita percaya kita tidak mau diberkati seorang, kita mau diberkati ramai-ramai. Please bring your friends. We want to feel the reawakening happen in this state of Sarawak Amen. for our youth. Thank you. Pastor Lucas. I think you have shared everything. Ya, do the same lah. Follow our Instagram. Dan juga jangan lupa doa juga. Ingat Tuhan mana-mana kita pergi. Ya, itu sudah dari saya. Brother Dexter. Yalah, sudah habis kata lagi kata-kata, tapi yang penting adalah semua Kristen di sini, Yesus adalah yang terdapat dalam hidup kita. Datangkan Recon 25. Alright. Jadi macam menutup sesi podcast kita di dalam IDGF kita yang kedua, saya menjemput Brother Steve untuk menutup kita dalam doa. Dipersilakan Brother Steve. Okay, let us pray. Kita berdoa, kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sangat mengucapkan syukur Tuhan. Kami ada di tempat ini pada saat ini bukan satu kebetulan, tetapi rencana Tuhan yang sangat indah yang menyatukan kami bersama dengan semua anak-anak muda di dalam pelayanan pemuda-pemudi daerah Samarahan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas hati-Mu dan juga Tuhan atas setiap hati anak-anak muda yang di tempat ini Tuhan, yang sudah meluangkan masa mereka Tuhan, yang meluangkan tenaga mereka Tuhan untuk berada di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menyinari wajah-Mu kepada mereka Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang mereka alami dalam hidup mereka, tetapi kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau sudah menetapkan yang terbaik bagi masa depan mereka. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini, mempercayakan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh anak-anak muda Tuhan yang ada pada malam ini,
Baik yang tidak sempat hadir pada malam ini Tuhan, Engkau tetap memberkati mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan kehadiran-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Maka dengan itu Tuhan, yang ada pada saat ini Tuhan, apapun yang mereka alami Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau angkat mereka Tuhan, sudah menyatakan Tuhan di dalam firman-Mu, Engkau telah menjadikan mereka kepala dan bukan ekor. Dan pada saat ini kami klaimkan dalam nama Tuhan Yesus, mereka adalah anak-anak Tuhan yang dimenangkan. Ini adalah bakal pemimpin masa akan datang. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan semuanya bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rencana-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau terus memberkati pelayanan pemuda-pemudi daerah Samarahan, baik kepada kepimpinannya Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan. Dimanapun Tuhan, ladang-Mu Tuhan yang mereka ada Tuhan pada saat ini Tuhan, mereka Tuhan akan dilihat Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati, anak-anak Tuhan yang menjadi teladan bagi setiap pribadi Tuhan, sehingga semua akan heran melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup anak-anak muda di depan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Tuhan semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Engkau terus pakai mereka dengan luar biasa Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bagi Riko 25 yang akan berlangsung pada September 2025 ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan setiap pribadi Tuhan untuk Recon 2025 ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan ke depan terjadinya, tetapi kami tetap mempercayakan Tuhan dalam setiap apapun yang dilakukan. Dan kami percaya Tuhan akan membukakan jalan bagi setiap pribadi yang hadir bagi konferensi ini Tuhan. Engkau sudah tahu Tuhan segalanya ini Tuhan. Dan Tuhan, Engkau akan menyatakan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami serahkan juga Tuhan. Bagi apapun yang akan kami lakukan selepas ini Tuhan, Engkau terus memberkati setiap pribadi kami. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin.